dari Tuhan. Orang memahami ketika dia ikut Tuhan, dia berharap semua doa-doa yang dia nyanyikan kepada Tuhan, kalau boleh selalu, semuanya, tidak ada yang terkecuali, dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenyataannya memang tidak selalu demikian. Kenyataannya kadangkala apa yang kita harapkan dalam hidup ini tidak seperti kenyataannya. Apa yang kita harapkan tidak seperti yang kita alami dalam hidup ini. Bapak Ibu, ikut Tuhan kata Alkitab, kita memang harus menyangkal diri dan memikul salib. Justru memang semakin kita berusaha dekat dengan Tuhan dalam hidup ini, Bapak Ibu, ada saja persoalan, ada saja masalah, ada saja pergumulan yang datang untuk menguji kita, yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita mau berjuang dalam anugerah Tuhan untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani, menjadi serupa dengan Yesus, kita akan mengalami, Bapak Ibu Saudara, justru kita seringkali diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Penderitaan di sini bukanlah berarti penderitaan secara badania, penderitaan secara fisik, sama seperti mereka yang ikut Tuhan pada zaman gereja mula-mula. Tentu tidaklah demikian. Bukanlah penderitaan secara fisik. Tetapi waktu kita berusaha mau hidup benar dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, waktu kita mau berusaha hidup berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak benar, maka seringkali kita itu menderita. Secara rohani kita menderita. Kita harus berjuang. Ketika kita berada di tengah-tengah kelompok, di tengah-tengah dunia yang gaya hidupnya serupa dengan dunia ini, sementara kita orang percaya dipanggil untuk memiliki gaya hidup seperti Tuhan Yesus, maka kita bisa tidak sejalan. Kita bisa saja untuk kemudian menderita secara rohani. Karena dunia di mana kita tinggal memang dunia yang gak sejalan dengan apa yang sorga inginkan. Misalnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita misalnya seorang karyawan, kita bekerja di satu perusahaan, katakanlah kita bertugas sebagai seorang resepsionis misalnya ya. Lalu bos berpesan kepada kita, kalau ada yang cari aku, bilang aja aku ndak ada ya. Nah, padahal kita tahu dia ada di dalam, kira-kira begitu. Itu kan kalau kita hidup dalam kebenaran, menderita kita. Waduh, ini bos ini bilang tidak ada, tapi sebenarnya ada. Apalagi kalau kita orang tua kemudian pesan sama anak-anak, kalau ada yang cari papa, bilang papa nggak ada ya. Padahal papa lagi di kamar, lagi main game. Nah kira-kira begitu. Jadi anak kita yang mengerti firman, menderita juga. Bergumul dia tentang hal tersebut. Ya. Jadi ini persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, walaupun kita mengalami berbagai persoalan ini, berbagai penderitaan, berbagai pencobaan, Alkitab mengatakan kepada kita, maka kita harus tetap bergembira dan bersukacita. Saudara lihat ayat yang ke-6 berkata kepada kita demikian, bergembiralah karena hal itu, kata Alkitab, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai apa? Pencobaan, kata Alkitab. Petrus mengatakan hal yang luar biasa, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini, kata Alkitab, kita, saya dan saudara seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan yang ada. Wah, ini menarik sekali. Di tengah pencobaan, di tengah penderitaan, kata Alkitab, kita diajarkan untuk tetap apa saudara? Bergembira. Orang yang lagi susah kemudian disuruh bergembira, kan ini tidak mudah. Baru kehilangan orang yang dia kasihi, dipanggil Tuhan, lalu kemudian kita berkata, bergembiralah jangan sedih. Wah, itu tidak mudah. Ini yang dialami oleh gereja mula-mula. Waktu mereka mengalami tantangan, waktu mereka mengalami penderitaan, waktu mereka mengalami pergumulan, maka Alkitab katakan bergembiralah walaupun sedang mengalami pencobaan.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapa sih di dunia ini yang tidak pernah punya masalah dalam hidupnya? Siapa sih di dunia ini yang tidak pernah mengalami pergumulan dalam hidupnya? Kadangkala tuh ada aja masalah yang kita alami. Apakah masalah keuangan? Kita mungkin udah safety-kan uang kita, tiba-tiba ada satu kebutuhan yang tidak terduga. Wah, kita harus keluarkan itu. Waduh, itu juga pergumulan, itu juga tantangan, itu juga penderitaan yang harus kita jalani. Atau mungkin kita tidak mengharapkan sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Kita berpikir everything is okay, semua baik-baik saja. Lalu kemudian tiba-tiba ada badai, tiba-tiba pandemi menyerang. Jadi tatanan dunia yang dulunya sudah nyaman, sudah berada di zona nyaman, tiba-tiba kemudian dijungkir balikan dengan situasi yang ada pada saat ini. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, kita harus belajar tetap apa? Bergembira. Harus tetap belajar apa? Bersukacita di tengah penderitaan. Kita berharap kita mau menikah dengan dia, datang undangan dia menikah dengan orang lain. Waduh. Padahal kita sudah menaruh harapan. Semua kita sudah korbankan. Ada yang bilang kepada saya, pendeta, saya sudah berkorban roh, jiwa, dan tubuh. Waduh, siapa suruh pacaran mau berkorban seperti itu? Pakai logika kalau pacaran. Jangan hanya terpesona dengan orang yang baik. Karena orang awalnya kalau mau baik-baik aja. Setelah yang dia dapatkan sudah dia inginkan dia dapatkan, maka mulai kelihatan tanduknya, mulai kelihatan taringnya. Seperti Dracula zaman dulu yang berinkarnasi dalam model gantengnya seperti itu. Jangan terlalu percaya kepada cowok yang ganteng. Jangan terlalu percaya kepada cewek yang cantik. Kalau hatinya nggak sejalan dengan kehendak Bapa di sorga, kalau hatinya nggak sejalan dengan kerajaan Allah, itu akan membuat kita menderita di dunia ini. Kita sedang membangun neraka di dunia ini kalau kita salah memutuskan hal-hal yang begitu. Tetapi kalau toh kita kemudian mengalami hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, baiklah, tetaplah bersukacita. Kalau toh kita kemudian mengalami pergumulan-pergumulan seperti itu, bergembiralah. Tetaplah bergembira walaupun di tengah penderitaan, di tengah pergumulan yang kita harus lalui dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya begini, apa alasannya sehingga kemudian Alkitab berkata, walaupun kita berada dalam berbagai-bagai pencobaan, walaupun kita, kata Alkitab, seketika harus berduka cita dengan diluaskannya Tuhan persoalan pergumulan yang harus kita lalui dalam hidup ini, mengapa kita tetap harus bisa bersuka cita? Nah, apa alasannya? Ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tetap bisa bersuka cita di tengah penderitaan? Yang pertama, karena kita punya pengharapan yang berbeda dengan dunia. Saya ingin kita lihat ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat pertama dan ayatnya yang kedua berkata kepada kita demikian. Kita loncat saja pada ayat yang ketiga dan keempat saja. Ayat pertama, kedua itu pembukaan. Kita lihat ayat ketiga dan keempat. Alkitab berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh apa? Pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang apa, Bapak Ibu Saudara? Tidak dapat binasa, yang tidak dapat apa? Cemar, dan yang tidak dapat layu, yang kata Alkitab tersimpan di sorga bagi apa? Kamu, bagi saya dan saudara. Mengapa kita tetap bersuka cita? Ada berkat, nggak ada berkat, harus tetap mampu tersenyum. Ada kontra untuk pekerjaan, belum ada kontra untuk pekerjaan, tetap tersenyum, tetap bersuka cita. Terima orderan yang banyak, belum juga, tetap bisa bergembira, tetap bisa bersuka cita. Dagangan kita laris manis, kalau juga belum laris manis, tetap apa?
bergembira, tetap bersuka cita. Mengapa? Karena memang pengharapan kita orang percaya berbeda dengan dunia. Bapak Ibu, orang di dunia ini bersuka cita karena dia menaruh pengharapan secara lahiriah terhadap apa yang ada di dunia ini. Orang bisa bergembira kan kalau naik pangkat, iya kan? Pendeta tolong datang ke rumah. Oh, ada apa Pak? Saya baru naik pangkat dari supervisor jadi manajer. Kami sekeluarga bersuka cita. Tolong kita ibadah ucapan syukur. Itu sudah biasa. Tapi agak jarang. Mungkin belum, tapi mungkin ada. Tapi agak jarang. Lalu ada jemaat yang telepon pendeta. Pendeta tolong datang ke rumah, kita mau ibadah syukuran. Oh, ada apa? Saya baru di PHK Pak Pendeta. Oh. Ini kayaknya agak jarang yang modelnya begini ya. Modelnya begini cuma ada kalau mereka memahami pengharapan mereka itu bukan di dunia ini. Pengharapan kita itu orang percaya berbeda dengan pengharapan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, apa yang kita bisa lihat dengan mata, yang kita bisa pegang dengan tangan kita, yang kita bisa rasakan, semuanya itu sifatnya sementara Bapak Ibu. Dan kita tidak menaruh pengharapan kita kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Kita menaruh pengharapan kita kepada hal-hal yang sifatnya kekal. Amin. Karena itu Alkitab berkata dalam ayat 4 dikatakan begini, kita ini akan menerima satu bagian yang tidak dapat apa? Binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa kita ini menerima sesuatu yang jauh lebih berharga, tidak sebanding dengan pergumulan-pergumulan hidup kita di dunia ini. Waktu kita memutuskan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, waktu kita memutuskan untuk hidup sejalan seiringan dengan sorga, kita berjalan seperti apa yang dikehendaki oleh Bapa dalam hidup kita semua, maka kita mengalami tantangan, maka kita mengalami pergumulan dalam hidup ini. Tetapi itu nggak sebanding dengan kata Alkitab, kemuliaan kekal yang disiapkan Tuhan bagi kita. Pengharapan kita bukan di dunia ini Bapak Ibu. Amin. Bahagia kita bukan apa yang disodorkan oleh dunia ini. Bahagia kita bukan pada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Bahagia kita bukan hal-hal yang sifatnya jasmania. Saya mengerti kadangkala kita memang berbahagia secara emosional waktu ada hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Itu normally secara manusia. Tapi kita tidak menaruh secara mutlak kebahagiaan kita kepada hal-hal lahiriah. Jangan taruh kebahagiaan kita kepada suami. Jangan taruh kebahagiaan kita kepada istri. Jangan taruh kebahagiaan kita kepada orang tua, termasuk kepada anak-anak atau apa yang kita bisa pegang, apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa rasakan, karena semua itu bisa mengecewakan kita. Bahagia kita karena ada Yesus dalam hati kita. Bahagia kita karena kita memiliki pengharapan yang tidak pernah akan layu dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahagia kita adalah karena kita sedang melakukan kehendak Bapa. Kadang kita nggak ngerti ya, makhluk apa wanita itu, karena sulit dipahami. Tak ada hujan, tak ada panas, tiba-tiba muncul aja. Memang wanita itu punya karunia berkata-kata menurut survei. Jadi kalau kita menaruh kebahagiaan kita kepada seorang wanita, kepada seorang pria, kepada apa yang ada di dunia ini, itu kadangkala bisa mengecewakan. Tapi Bapak Ibu, kita harus melihat bahwa pengharapan kita itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Itulah yang berbeda, sehingga bahagia kita itu adalah karena Yesus ada dalam diri kita. Semua yang kita lalui dalam hidup ini akan berakhir selama di dunia ini, tapi Yesus yang tidak pernah akan berakhir dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus tetap bersuka cita di tengah penderitaan? Ayat 7 berkata kepada kita demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang apa? Fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan apa? Dirinya.
Kata Alkitab begini, maksud semuanya itu, maksud semuanya apa? Maksud semua persoalan, semua penderitaan, pencobaan, ujian yang Tuhan izinkan datang lewat berbagai pencobaan-pencobaan di sekitar kita. Kata Alkitab punya tujuan. Mengapa kita perlu tetap bersuka cita di tengah penderitaan? Karena kita harus paham begini. Setiap masalah yang Tuhan luaskan ada dalam hidup kita, pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan. Kalau kita sakit, pasti ada maksud Tuhan di balik itu semua. Apakah itu karena kelalaian kita? Apakah itu karena kelalaian orang lain? Waktu kita mengalami pergumulan yang berat, saudara, apakah itu juga termasuk karena kecerobohan kita atau juga karena kecerobohan orang lain? Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya maksud. Dan itu diluaskan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, persoalannya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di balik semua peristiwa-peristiwa yang kadangkala tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita, maka kita tidak bisa bertumbuh dalam kedewasaan di dalam Tuhan. Kita akan menjadi seorang yang mudah kecewa dalam hidup ini. Waktu doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita akan menjadi seorang yang bisa mempersalahkan keadaan, dan kadangkala kita bisa mempersalahkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita belajar mengerti Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ada maksud Tuhan, maka itu akan melekatkan iman kita kepada Tuhan. Berbagai peristiwa itu termasuk ketika kita sedang dalam keadaan diberkati. Kalau Tuhan memberkati kita, berarti pasti ada maksud Tuhan di balik semua apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Penulis Amsal pernah berkata, Tuhan, kalau aku diberkati Tuhan, jangan sampai kemudian aku lupa bahwa semuanya karena Tuhan. Tapi jangan sampai juga kemudian aku menderita, aku miskin, kemudian aku bisa meninggalkan Tuhan karena semua persoalan yang ada dalam hidup kita. Jadi kita harus belajar mengerti dalam suka, di dalam duka, di dalam senang, di dalam susah, dalam bahagia, di dalam kecewa yang Tuhan luaskan terjadi dalam hidup kita. Dalam doa-doa yang dijawab oleh Tuhan, dalam doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Pasti ada maksud Tuhan. Kalau engkau sedang kecewa hari ini, pasti ada maksud Tuhan. Kalau ada orang-orang yang sedang mengecewakan engkau, pasti ada maksud Tuhan. Tuhan mungkin belum akan menyingkirkan orang-orang yang nyebelin dalam hidupmu sebelum engkau lulus kepada persoalan kekecewaan itu. Pasti akan ada orang-orang yang nyebelin. Semakin engkau berdoa, berikan aku kesabaran Tuhan, maka semakin Tuhan kirimkan orang-orang yang menyebalkan di sekitarmu. Supaya apa? Melatih kesabaran. Jadi Tuhan tidak mengangkat persoalan itu. Tuhan akan menghadapkan kita kepada persoalan, sehingga akhirnya kita bisa mengerti, oh ternyata maksud Tuhan kita mengalami masalah. Oh ternyata hal yang seperti ini. Kadang Tuhan tidak mengangkat persoalan itu, saudara, supaya kita bisa mengerti. Kadang juga Tuhan akan meluputkan kita tentu dari berbagai persoalan itu. Tapi yang paling penting adalah kita harus mengerti bahwa ada tujuan Tuhan di balik pencobaan, di balik penderitaan yang kita alami. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu bersukacita di tengah penderitaan kita? Ayat 17 berkata kepada kita demikian. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam apa? Ketakutan selama kamu menumpang di mana saudara? Di dunia ini. Perhatikan bagian yang terakhir. Kata Alkitab, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu apa? Menumpang di dunia ini.
Mengapa kita perlu bersukacita di tengah penderitaan? Yang ketiga, karena kita menyadari kita itu hanya menumpang di dunia ini, Bapak Ibu. Dunia ini bukan rumah kita. Jadi kalau Tuhan izinkan kita ada persoalan, ada pergumulan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, maka kita menyadari bahwa memang dunia ini bukan tempat kita. Memang dunia ini bukan rumah kita. Kata Alkitab, Tuhan menyiapkan satu kekekalan bagi saya dan saudara. Persoalannya begini, Bapak Ibu Saudara. Persoalannya, mengapa orang itu begitu berat menjalani hidup ini? Begitu menikmati penderitaan-penderitaan dalam kacamata yang negatif dalam hidup dia, karena dia merasa dunia ini rumah dia, sehingga dia berjuang dan memperoleh semuanya dan berharap kalau boleh nggak ada persoalan di dunia ini. Sehingga akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika pergumulan datang, tantangan datang, dia merasa begitu berat. Kita harus merubah cara pandang kita, harus merubah paradigma kita. Kita harus memahami bahwa kita ini, kata Alkitab, hanya menumpang di dunia ini. Amin. Kita itu cuma menumpang. Kata Paulus, kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga. Secara KTP kita warga negara Indonesia. Tetapi rumah kita yang kekal itu berada di sorga. Kata Alkitab bahwa Tuhan menyiapkan satu tempat yang abadi bagi kita. Tempat yang penuh kebahagiaan, di mana tidak ada air mata, di mana tidak ada ratap tangis, di mana tidak ada pergumulan di tempat itu. Dan itu adalah langit baru, bumi yang baru, di mana saya dan saudara akan berada di sana. Nah, selama kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu, ini adalah persiapan kita untuk menuju kepada kekekalan, yaitu sorga, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Amin. Tentu tempat yang kekal itu ada dua, sorga yang kekal dan neraka yang kekal. Kita tidak pernah bermimpi berada di neraka yang kekal. Kita pasti merindukan sorga yang kekal, seperti kata ayatnya yang keempat, tempat yang tidak layu. Nah, kita mesti menyadari memang di dunia ini kitanya menumpang, kata Alkitab. Karena kitanya menumpang, maka kalau kita mengalami pergumulan, itu tidak akan panjang. Amin. Kalau kita hadapi suami kita yang modelnya begitu, cuma di dunia, di sorga dia udah seperti Yesus, nggak akan pernah ngecewain kita. Kalau kita menghadapi istri kita yang modelnya begitu, cuma di dunia, terima aja itu sebagai jalan salibmu, via dolorosa. Pikul aja sampai Tuhan datang kembali. Pikul aja. Iya. Ini udah salib. Siapa suruh memutuskan itu dari dulu? Jalani aja. Kalau ada anak-anak kita yang mungkin sebagai orang tua belum seperti yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudara, ya udah, jalani aja. Bersyukur aja untuk hal tersebut. Tapi jangan melupakan tanggung jawab kita. Jangan pernah berkata, kan rumah kita nanti di sorga, Pak. Rumah kita nanti di langit bumi yang baru. Biar saja saya hidup-hidup begini aja. Kerja nggak kerja begini aja. Usaha nggak usaha begini aja. Itu salah. Ya, saudara harus bertanggung jawab. Sebagai seorang suami bekerja, hidupi keluarga. Sebagai seorang istri mendukung suami, menghormati suami, didik anak-anak dalam takut Tuhan, sekolahkan di sekolah yang terbaik. Apa yang kau harapkan, itu harus yang terbaik dalam hidup ini. Itu harus ada dalam cara pandang kita. Karena banyak orang juga salah berpikir. Dia berpikir dia nanti akan ke sorga, jadi tanggung jawabnya di dunia dilepaskan. Iya, tanggung jawab di rumah dilepaskan, kira-kira begitu. Sebagai istri, bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan percayakan. Sebagai suami, bertanggung jawablah dengan apa yang. Namun kita menyadari bahwa dunia bukan rumah kita, Bapak Ibu.
selama kita ada di dunia, ini adalah persiapan kita untuk masuk pada kekekalan. Penderitaan itu nggak akan lama. Artinya penderitaan yang saya maksudkan adalah ketika kita berjuang untuk hidup benar. Ya, waktu kita diomelin, kita tetap belajar sabar. Kita tidak marah. Jangan kita bilang, kalau lu beli, gua jual. Kalau gua jual, lu juga harus beli. Tidak. Tapi kita belajar untuk bisa menjalani semuanya dalam ungkapan hati yang penuh syukur kepada Tuhan.